Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat KBT, kita bertemu kembali dalam kajian membangun personality di segmen Jibril, jabaran ilmu orisinilnya. Suasana mendung, hujan rintik-rintik membuat kita ini jadi malas kemana-mana ya. Kita gunakan waktu untuk mengkaji kitab ini. Terakhir kita sudah membahas bahwasannya Allah sudah memberikan solusi bagi dimensi insan kita agar dimensi insan ini tidak mendominasi diri kita. Kita sekarang masuk kepada pembahasan yang sedikit kontroversi ya. Kontroversi ceritanya, kontroversi data sejarahnya, kontroversi banyak sekali ya kontroversi yang terjadi pada satu sosok perempuan ya. Kontroversi secara kalau laki-laki perempuan apa namanya, gender. Kita dalam kajian membangun personality ini tidak melupakan sosok perempuan ya. Seorang perempuan juga berhak untuk memberikan kontribusi dalam tegaknya dinullah di muka bumi ini. Artinya Allah tidak mendiskriminasi, tidak ada diskriminasi secara gender dalam perjuangan risalah Allah ini. Artinya seorang perempuan juga memiliki hak untuk memberikan kontribusinya menegakkan atau mengeksiskan ajaran Allah di muka bumi. Ya, kita akan mengulas sedikit tentang kisah Maryam, karena memang ayatnya begitu kan. Di surat 16 Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Wadhkur, zikirkanlah. Zikirkanlah. Apa yang dizikirkan? Maryam. Ya. Nah, dari sinilah muncul diksi yang mengatakan, pernah saya katakan makna zikir itu adalah belajar.
Kenapa belajar? Karena di sini objeknya adalah objek yang dizikirkan itu Maryam. Ya. Kalau zikir ini maksudnya adalah sebutan, kan nggak mungkin Maryam, 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 nggak mungkin begitu kan gitu. Nah, jadi belajarlah, ya, pelajarilah ini fil amar. Apa yang dipelajari tentang Maryam? Dari mana sumbernya? Fil kitab, dalam kitab. Begitu. Karena kalau tidak dari dalam kitab, maka banyak terjadi kontroversi. Begitu. Banyak kontroversi cerita tentang Siti Maryam ini yang ngawur. Karena tidak dari kitab. Ketika dia melakukan distansi dari keluarganya di tempat di sebelah timur. Fa'akhazat min dunihim hijaban. Ia mengadakan hijab. Dia membuat hijab dari mereka. Ya. Membuat ruang privasi. Begitu. Nah, saat dia melakukan hijab itulah fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsalaha basyaran sawiyya. Fa'arsalna, maka kami utus kepadanya, nah, dari kata Rasul ya, fa'arsalna ya. Kami utus kepadanya ruhanan fatamatsalaha basyaran sawiyya. Nah, inilah salah satu yang menjadi kontroversi ya. Banyak sekali kontroversi tentang ayat ini. Siapa yang datang kepada Maryam itu? Sebenarnya di ayat ini kan sangat jelas sekali ya. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamatsalaha basyaran sawiyya. Jadi kami utus kepadanya ruhanan fatamatsalaha basyaran sawiyya. Apa yang dimaksud dengan ruhana fatamatsalaha basyaran sawiyya ini? Kalau dalam konteks kajian membangun personalitinya adalah yang kita ambil kata ruh. Ya. Kata ruhnya ini. Jadi ada kata ruh, ada kata basyar. Ya. Ruh ini dia sebagai objek yang diutus. Ya. Objek yang diutus. Tapi di sana ada kata basyar, manusia. Gabungan antara manusia dengan ruh. Maka dia disebut rohaniawan. Jadi siapa yang datang sama Maryam itu? Adalah seorang rohaniawan. Itulah sederhananya ya. Karena ada kata basyar, ada kata ruh di sana. Seorang manusia biasa yang diboboti ruhnya Allah. Begitulah. Makanya saya sebut dia rohaniawan. Jadi yang datang sama Maryam itu adalah rohaniawan. Ada yang bilang Jibril. Dalam teks ini tidak ada kata Jibril. Secara teksnya tidak ada. Nah, pertanyaannya sekarang, yang unik ini adalah seorang perempuan. Ini yang unik. Ini adalah seorang perempuan. Apa ada zaman sekarang ini yang seperti Maryam ini, seperti Siti Maryam ini? Ini hanya masalah level ya.
kalaulah sempurna, ya, seperti Maria memproses dirinya, maka pasti akan ketemu dengan ruhullah. Nah, falsana ilaiha ruhanan kan, ruhullah. Kalau orang Hindu mengatakan ini adalah orang suci. Jadi memang ini semacam universal loh, ya, sebuah sistem. Ketika orang melakukan distansi, kalau istilah sekarang kholwat disebutnya tuh ya, melakukan distansi secara insan, maka dia pasti akan ketemu dengan nuansa rohani. Ya, seperti Musa ketemu dengan Khadir. Siti Hajar bertemu dengan Ibrahim. Rasulullah Muhammad ketemu dengan Jibril. Nah, itu semua adalah pencapaian atau perjalanan rohani seorang manusia. Semua manusia pasti pernah mengalami perjalanan rohani. Begitu. Untuk menemukan kedewasaan secara rohaniah itu memang kita harus melakukan distansi dari lingkungan sekitar kita. Ada sebuah pengkondisian di sana. Jadi hanya masalah level saja. Dan sebenarnya Siti Maryam ini dia bukanlah pionir ya. Dia itu dapat influence dari Siti Hajar dan Ibu Musa. Siti Hajar dan Ibu Musa ini kan seorang perempuan yang mampu membidani lahirnya seorang penyandang risalah, yang membidani lahirnya seorang pejuang risalah. Siti Maryam itu terinfluence dari Hajar dan Ibu Musa ini. Siti Hajar dan Ibu Musa. Siti Hajar membidani lahirnya Nabi Ismail, Nabi Musa membidani lahirnya lahirnya Musa kan gitu. Yang meruntuhkan kekuasaan Firaun. Jadi ada pendahulu sebelumnya. Ada pendahulu. Jadi kalau ditinjau secara insan nggak ada yang aneh. Ya, seorang ibu ya terus dia melahirkan, tinggal bagaimana mengurus dan menjaganya agar tidak merusak fitrahnya. Nah, tidak merusak fitrah inilah yang susah. Ya. Agar ruhnya tetap terjaga itulah yang susah. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang aneh-aneh, yang kontroversi diceritakan sama orang itu. Ya. Semuanya logis-logis aja. Cerita tentang Maryam ini logis aja, praktis aja gitu. Jadi semua manusia jika mengikuti proses seperti yang dilakukan oleh Siti Maryam, tentu akan bisa menghasilkan atau mengakuisisi perolehannya sama. Perolehannya pasti sama. Begitu. Orang yang melakukan
proses seperti prosesnya Siti Maryam ini tentu perolehannya juga sama. Seperti yang saya ceritakan, Nabi Muhammad juga akhirnya ketemu sama Jibril, kan? Nabi Musa ketemu dengan Khidir. Jadi setiap orang yang mau mengkondisikan ya, dirinya untuk pencapaian kedewasaan spiritual, ya, itu maka dia pasti akan ketemu. Sederhana itu sebenarnya cerita Siti Maryam ini, sederhana itu. Jadi nggak ada yang aneh. Sampai ke kita ceritanya jadi aneh. Karena tidak dari kita mempelajarinya. Sehingga muncullah statement Isa itu tidak memiliki ayah. Benarkah Isa tidak memiliki ayah? Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Karena bukan itu yang akan kita bahas saat ini, karena yang kita ambil saat ini adalah pelajaran personality. Pelajaran personality yang diterapkan, yang sudah diterapkan oleh Siti Maryam sebagai seorang perempuan. Jadi ibu-ibu, ya, teteh-teteh, adik-adik yang perempuan juga punya kesempatan untuk memberikan kontribusinya, ya, pada ajaran Allah ini. Dengan apa? Dengan melakukan proses seperti Siti Maryam yang bercita-cita kalau dia nanti punya anak, maka anaknya akan ini akan dia wakafkan untuk perjuangan risalah Allah. Akan dia berikan anaknya ini untuk memperjuangkan risalah Allah. Bukan untuk nanti kalau udah besar nanti dia, anak ini akan yang akan mengurus saya. Anaknya dia wakafkan untuk mengurus risalah Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.